Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi context free language. Untuk next slide bisa dipencet. Nah, untuk anggotanya di sini ada Tobias Martin Suena, ada Muhammad Sultan Jody Perwira, ada Hanif Nurul Fahmi, dan saya sendiri, Raihan Ilyas Anabil. Oke, boleh di next. Kemudian untuk daftar isi pada materi kali ini, yaitu ada CFL dan CNF, kemudian ada pumping lemma, ada closure properties, decision properties, dan juga ada CK materi kita. Oke, di next boleh. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh teman saya, silahkan. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang CFL. CFL itu adalah Context Free Language, yaitu bahasa bebas yang dihasilkan dari beberapa tata bahasa konteks CFG. Semua CFL ini identik dengan himpunan bahasa yang diterima oleh Pusdown Automata. Nah, yang kedua ada bentuk normal Chomsky atau CNF. CNF ini merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk data bahasa bebas konteks atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah data bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless first unit dan dengan syarat tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, tidak memiliki produksi Contoh produksi dalam bentuk normal Chomsky. Ruas kanalnya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Misalkan A memiliki terminal BC, A memiliki terminal B kecil, B memiliki terminal A kecil, dan C memiliki terminal BA dan D kecil. Nah, langkah-langkah pembentukan Chomsky ini. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanalnya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanal lebih dari 1. Yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanalnya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Dan yang keempat, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Yang kelima, selama dilakukan penggantian, kemudian kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Nah, yang kedua ada pumping lemma. Pumping lemma ini adalah suatu metode untuk menguji apakah suatu string itu termasuk dalam bahasa reguler atau bukan. Tanda bahwa suatu bahasa termasuk bahasa reguler atau bukan itu terdapat pada proses pengolahannya. Karena pumping lemma sebagai penguji, maka juga akan melakukan pengecekan pengolahan tersebut. Langkah-langkah pembuktian suatu bahasa bebas konteks itu menggunakan pumping lemma atau tidak. Yang pertama, kita mengasumsi bahwa A bebas konteks. Yang kedua, harus memiliki pumping length. Ibaratkannya itu X. Semua string lebih panjang dari pumping length dapat dipompa. Temukan string S di A sehingga menjadi S besar sama dengan P. Bagi S menjadi U, VU, X, Y, Z. Menunjukkan bahwa VI, X, Y, Z untuk beberapa I. Pertimbangan cara S dapat dibagi menjadi U, V, X, Y, Z. Yang ke-8 menunjukkan bahwa tidak ada satupun dapat memenuhi 3 kondisi pumping pada suatu waktu. Yang 9, S tidak dapat dipompa, maka kontradiksi. Contoh pumping lemma, itu misal I sama dengan 1, C sama dengan 1, L sama dengan A, B, B, C. Kita bagi menjadi 5 bagian U, V, X, Y, Z dengan U sama dengan E, V sama dengan E, W sama dengan BB, X sama dengan C, dan Y sama dengan E. Yang satu, langkah pertama, VWX kurang dari sama dengan N. BBC kurang dari sama dengan 3. Terus yang kedua, VX bukan merupakan anggota E, dan C bukan merupakan anggota E. Lalu yang ketiga, UVI, WX, IY merupakan anggota L. Untuk I lebih besar sama dengan 0. I sama dengan 0, ABB bukan anggota L. I sama dengan 1, ABBC bukan anggota L, dan I sama dengan 2, ABBCCC bukan anggota L. Maka terbukti bukan CFL. Selanjutnya saya serahkan kepada Fahmi. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan mengenai closure.
Closure sini ada dibagi menjadi dua, yaitu CFL tertutup dan tidak tertutup. Yang tertutup itu ada operasi union, concatenation, closure atau operasi bintang. Kemudian ada substitution, ada homomorphism, dan reversal. Kemudian untuk yang tidak tertutup itu ada operasi intersection, difference, dan complementation. Oke, bisa dilanjut. Oke, yang pertama yaitu closure under substitution. Jadi apabila L adalah suatu CFL dan substitusi didefinisikan dengan L, kemudian maka SA adalah CFL untuk semua simbol A. Maka SL juga merupakan CFL. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu closure under union. CFL tertutup pada operasi union, misalkan L1 dan L2 adalah CFL, kita akan membuktikan bahwa L1 union L2 juga merupakan CFL. Jadi misalkan L1 adalah L2 CFL, kemudian L-nya itu 1 dan 2, maka S1-nya L1, S2-nya L2, jadi L1 union L2 itu sama dengan SL. Oke, bisa dilanjut. Kemudian closure under concatenation. Jadi misalkan ada L itu 1, 2, maka L1, L2 yaitu sama dengan SL. Oke, lanjut. Kemudian closure under Kleene closure atau operasi start. Misalkan ada sebuah language L sama dengan 1 bintang, maka L1 di bintang itu sama dengan SL. Kemudian untuk closure under reversal. Misalkan itu ada L itu CFL dengan grammar G sama dengan VTSP, untuk L reverse membentuk G reverse yaitu VTSP reverse. Jika A besar itu memiliki A, ada pada P, maka A itu sama dengan A reverse, ada pada PR. A reverse adalah reverse dari setiap produksi. Lanjut. Kemudian untuk non-closure under intersection, misalkan ada sebuah bahasa 0 pangkat N, 1 pangkat N, 2 pangkat N, di mana N itu lebih dari sama dengan 1, bukanlah sebuah CFL, tapi L1 sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, 2 pangkat I, dengan N lebih dari sama dengan 1 dan I lebih dari sama dengan 2 yang merupakan CFL. Dan terbentuk dari grammar S memiliki AB, kemudian A mempunyai variabel 0A1 atau 01, dan B memiliki variabel 2B atau 2. Dengan demikian L2 didapatkan 0I, 0 pangkat I, 1 pangkat N, 2 pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 1, dan I lebih dari sama dengan 1 yang merupakan CFL. Oke, bisa dilanjut. Kemudian untuk non-closure under complementation. Kita tahu bahwa CFL tertutup pada union. Sehingga apabila CFL juga tertutup pada complementation, maka akan tertutup juga pada intersection sebagai hasil dari hukum De Morgan. Lanjut. Kemudian non-closure under difference. Semua bentuk bahasa tertutup pada difference haruslah tertutup juga pada intersection. Pada CFL, apabila tertutup pada difference, maka CFL haruslah tertutup juga pada intersection. Tetapi nyatanya tidak, sehingga kita bisa membuktikan bahwa CFL tidak tertutup pada difference. Lanjut. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai decision properties. Decision properties untuk sebuah kelas bahasa adalah suatu algoritma yang mengambil deskripsi formal dari suatu bahasa. Contohnya adalah sebuah DFA. Dan memberikan informasi apakah beberapa properti itu dapat berlaku atau tidak. Nah, dari decision properties ini, kita dapat mengembangkan sebuah algoritma dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti di bawah ini. Yang pertama ada tes kekosongan atau emptiness test, yang mana pertanyaannya adalah apakah suatu bahasa L itu kosong. Kemudian yang kedua ada tes keterbatasan atau
finiteness test, yaitu pertanyaannya apakah bahasa L itu terbatas. Kemudian yang ketiga ada tes keanggotaan atau membership test, yang mana pertanyaannya adalah apakah sebuah string yang diberikan termasuk ke dalam bahasa L. Bisa dilanjut. Nah, untuk penjelasan lanjutannya, yang emptiness test atau tes kekosongan, yaitu menggunakan representasi CFG dari CFL, yang kemudian diperiksa terlebih dahulu apakah simbol awal itu useless atau tidak digunakan atau tidak terpakai gitu. Jika iya, maka CFL akan kosong. Kemudian selanjutnya ada finiteness test atau tes keterbatasan. Untuk caranya, jadi misalkan L language L itu adalah CFL. Kemudian ada beberapa konstanta pumping lemma N untuk L. Selanjutnya dilakukan uji semua string dengan panjang N hingga 2N-1 untuk keanggotaannya gitu. Nah, ketika ada string yang dapat dibuat dengan pumping lemma, maka CFL ini merupakan infinite atau panjangnya tidak terbatas gitu. Kemudian ketika tidak dapat dibuat dengan pumping lemma, maka N-1 adalah batas panjang stringnya, sehingga CFL ini merupakan finite atau terbatas. Seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada membership test atau tes keanggotaan. Jadi pertama kita anggap CFG sudah memenuhi CNF. Nah, jika belum, kita konversikan grammar ke CNF terlebih dahulu. Kemudian di sini ada kasus spesial ketika W sama dengan lambda atau kosong gitu, maka dapat diselesaikan dengan menguji apakah simbol awal itu dapat nol. Jadi harus diuji dulu, dites apakah simbol awal itu boleh nol atau tidak gitu. Selanjutnya dapat menggunakan algoritma JK untuk pemrograman dinamis yang berjalan dalam waktu O(n)3, di mana n adalah panjang string W. Oke. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Jody. Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma CIK. Yang pertama, masukkan W sama dengan A1, A2, hingga AN. Kemudian yang kedua, merancang tabel triangular, di mana XIJ sama dengan himpunan A yang memiliki anggota AI, AI plus 1, hingga AJ. Kemudian jika S beranggotakan XIN, maka IE S sama dengan W. Lanjut. Kemudian isi tabel baris demi baris ke atas. Yang kedua, caranya hitung X, IJ dalam induksi basis. Yang pertama, XII sama dengan himpunan A memiliki anggota AI. Kemudian ada induksi di mana A memiliki anggota XIJ, di mana A memiliki terminal BC dan G, dan B memiliki anggota XIK, C memiliki anggota XK plus 1, kemudian K sama dengan kurang dari J dan lebih dari sama dengan I. Kemudian yang ketiga untuk W sama dengan A1, A2 hingga AN ada ON kuadrat dimasukkan ke XIJ untuk dihitung, dan untuk setiap XIJ kita perlu membandingkan banyak pasangan N. Usaha total adalah ON pangkat 3. Lanjut. Dan kemudian ini contohnya. S memiliki terminal AS dan SB dan AB. Kemudian A memiliki terminal A dan kemudian B memiliki terminal B. Dan input stringnya adalah AA, BB. Kita lanjutkan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.